untuk berdiri di hadapan kalian semua dalam mensosialisasikan budaya positif. Hal ini sehubungan dengan aksi nyata modul 14 sosialisasi budaya positif yang sekarang saya pelajari dalam program guru penggerak angkatan 7 Kota Parepare. Nah, aksi nyata modul 14 ini juga ada kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar. Materinya sama, disiplin positif. Sambil saya memaparkan, mungkin teman-teman juga nanti bisa mempelajarinya, kemudian mengerjakan topik disiplin positif. Nah, di sini deskripsi modul budaya positif, ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tadi yang saya maksud, yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Topiknya ada dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia itu berperilaku karena ada motivasinya. Nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya. Selanjutnya kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Setelah mempelajari materi yang ada di modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, ada beberapa hal yang telah saya sadari, bahwa kita sebagai seorang guru memiliki peran yang cukup besar, yang penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah dan menggerakkan seluruh warga sekolah dengan cara berkolaborasi, menciptakan ekosistem dan lingkungan sekolah yang positif melalui visi yang dibuat dengan jelas. Jadi sekolah penggerak ini nanti tentunya kita kalau sudah menjadi sekolah penggerak akan merevisi visi yang dimiliki sekolah. Tentunya visinya nanti itu akan berpihak pada murid. Kemudian prakarsa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya yang berpihak pada siswa. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam menciptakan budaya positif yang diawali dengan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan yang ada di lingkup sekolah. Kemudian sehingga peserta didik tersebut akan menjadi kreatif, mandiri, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik menjadi lebih baik. Nah, motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini motivasi dan perilaku manusia. Kita berperilaku melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Nah, di dalam materi ini ada 3 motivasi yang membuat kita, yang membuat seseorang, yang membuat anak berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kecilnya di dalam kelas. Biasanya itu kalau kita memberi tugas, anak-anak melaksanakan tugas itu karena ada beberapa motivasi. Mungkin yang pertama karena mereka takut dihukum, jadi mereka mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya mereka ingin dihargai atau mereka ingin diberikan ucapan hebat, pintar, sehingga mereka melaksanakan perilaku tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi motivasi yang ketiga ini motivasi dari dalam diri anak tersebut, di mana mereka melakukan sesuatu karena kesadaran diri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dihukum. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, termasuk kita maupun anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti kesehatan, rumah, makanan. Kemudian selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima seperti hubungan akan koneksi sosial. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan seperti butuh akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, yaitu tertawa, bermain, menikmati apa yang dilakukan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kekuatan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita dengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini yang penting ya. Maaf teman-teman sekalian, di sini posisi kontrol restitusi mungkin kita bisa bercermin diri bahwa selama ini kita ada di tahap mana. Yang pertama, penghukum. Kita bisa merefleksi diri, melihat ke belakang. Selama ini kita ada di mana? Sebagai penghukum, mungkin di sini di antara teman-teman ada yang di dalam kelas biasa menghukum siswa. Kemudian kita sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kita biasa itu membuat anak-anak merasa bersalah atas perilaku mereka. Misalnya ada perilaku yang tidak sesuai, kita membuat mereka merasa bersalah. Atau kita guru sebagai teman kepada anak-anak. Nah, pada posisi ini kita tidak menyakiti anak-anak, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau pendekatan. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin di sini kita bisa melihat bahwa sekarang itu posisi kita di mana? Apakah di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau posisi manajer? Namun sejatinya Bapak Ibu, di sini kita diharapkan bisa mengambil posisi manajer dalam mengontrol anak-anak. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, di negara Indonesia kita ini, setelah kurikulum merdeka diterapkan, nah nilai-nilai universal yang kita ambil, kita cakup dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 poin ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, selama ini kita sebagai guru Bapak Ibu menentukan tata tertib kelas. Nah, sekarang kita tidak lagi menentukan tata tertib kelas sepihak, di mana sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh murid-murid kita
sehingga mereka nantinya akan sadar bagaimana caranya berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, kita tidak lagi memberikan aturan dilarang membuang sampah, namun diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan bagaimana proses dalam menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu Guru, apabila ada permasalahan di dalam kelas, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut, di mana kita tidak langsung mencap anak-anak bahwa mereka salah, namun ada langkah-langkah yang perlu kita tangani sehingga nantinya intinya mereka akan merasa bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa budaya positif yang dapat diwujudkan melalui yang pertama, mewujudkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik dalam diri setiap siswa. Jadi walaupun kita ibu guru atau orang di sekitarnya berusaha merubah anak tersebut, namun jika motivasinya bukan berasal dari anak tersebut, bukan berasal dari diri anak tersebut, maka tidak akan ada perubahan. Nah, jadi bagaimanapun caranya kita, kalau memang anaknya yang tidak mau berubah dari dalam, maka akan sulit. Nah, salah satu caranya agar anak tersebut termotivasi, membentuk keyakinan kelas, sehingga dalam berbuat setiap anak lebih bertanggung jawab dan mengarah kepada penghargaan diri sendiri, bukan karena rasa takut atau mau dihargai oleh orang lain. Nah, yang kedua, kita perlu lebih memahami kebutuhan dasar setiap siswa, sehingga guru dapat mengetahui alasan mereka dalam melakukan sesuatu, baik itu positif maupun negatif, dengan cara persuasif. Jadi di sini kita perlu lebih memahami siswa. Bukan berarti siswanya melakukan sesuatu langsung kita cap dia salah, tapi kita perlu mengetahui apa alasan siswa tersebut melakukan hal yang tidak sesuai. Nah, yang ketiga, konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Artinya kita melaksanakan segitiga restitusi ini bukan 1 kali 2 kali, tapi kita konsisten dan berkesinambungan. Selanjutnya, merefleksikan diri dan berkolaborasi dengan pihak terkait, terutamanya kepala sekolah, karena tidak akan terwujud semua program yang ada di sekolah jika tidak adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa, dan orang tua siswa. Nah, kemudian dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah, tentu harus ada kolaborasi dan sikap yang harmonis antara warga sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Keyakinan kelas itu
bukan di buku yang terbuka, tapi berasal dari kita semua sebagai warga kelas 5. Jadi setiap orang, setiap anak akan memberikan satu yang menurutnya bisa dijadikan keyakinan kelas. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Adel, silahkan tuliskan hal yang Adel anggap bisa menjadi keyakinan kelas. Siap-siap, Olian. Jadi Adel berharap tidak ada yang mengejek nama orang tua. Sebentar kita sepakati ya. Kemudian nanti kita diskusikan mengenai keyakinan kelas yang kalian tuliskan di atas. Siap, Algendra. Jadi ada berapa di sini? Ada 26 pendapat dari kalian masing-masing. Yang pertama, saya berharap tidak ada yang mengejek nama orang tua. Kita sepakati? Jadi sepakat tidak ada yang mengejek nama orang tua. Yang kedua, saya berharap bahwa satu kelas tidak ada yang berisik. Disepakati? Jadi ingat ya, kalian yang membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama-sama. Saya berharap tidak ada yang jalan-jalan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan bermain, jangan jalan-jalan saat saya berharap tidak ada yang berisik. Sama ya dengan yang di nomor 2. Saya berharap tidak ada yang mencontek di kelas. Ada yang suka mencontek di sini? Kita sepakat ya? Percaya diri dengan pekerjaan masing-masing. Saya berharap jika pulang
membaca doa. Jadi sebelum mulai kita membaca doa. Oke. Saya berharap tidak ada lagi yang membuang sampah di laci. Nah, adakah yang biasa membuang sampah di dalam laci? Nah, mulai saat ini keyakinan kelas kita tidak ada lagi yang membuang sampah di dalam laci. Saya berharap teman-teman tidak berkelahi. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kalau ada masalah dilaporkan ke ibu-ibu, kita selesaikan bersama-sama. Jadi jangan lagi ada yang berkelahi ya langsung begitu ya. Saya berharap teman-teman tidak main-main di kelas. Sama maksudnya dengan yang nomor 3 ya. Saya ingin setelah istirahat tidak ada yang berkeliaran lagi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau bel sudah berbunyi, semua sudah masuk di dalam kelas. Tidak ada lagi yang ada di luar kelas. Saya berharap ketika berdoa tidak ada yang main-main. Ini yang penting. Kalau berdoa jangan ada yang main-main. Doanya khusus, meminta kepada Allah. Saya berharap ketika ibu menjelaskan jangan ada yang bercerita. Banyak yang bercerita di sini ketika saya menjelaskan. Biasa. Jadi mulai hari ini ketika ibu guru menjelaskan jangan ada yang bercerita. Kecuali kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau ibu guru bertanya dijawab. Saya berharap kepada semua teman kelas pada saat meminjam barang harus meminta izin. Ini yang penting. Jangan ada yang pinjam barangnya temannya langsung diambil. Tapi harus sepengetahuan dan seisinya punya barang. Saya berharap teman kelas datang pagi-pagi untuk mengerjakan tiga kelas sama ya, nomor 14 dan nomor 15 ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, maksudnya ini mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ibu guru memberikan tugas, kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah kita limpahi dan rahmatnya. Salawat. Salawat berserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ke semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, lanjut.
Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan terlambat nih. Nggak bisa cepat-cepat. Menyampaikan Kultur ya. Satu ayat saja atau satu hadis dengan artinya. setiap hari Rabu kami Hari Rabu dan Selasa. pakai sholat. Dah, Hari Selasa kita sholat apa? Selasa kita sholat dulu. Rabu sholat 2. Semua bawa buah. Buah apa itu, Nasrullah? Apel. Buah apa itu, Amar? Apel. Tunggu dulu.